awal mulai latihan membatik ini, Mbak? Nama saya Mardia. Saya awalnya bergabung di sini karena terdampak pandemi. Pertamina bersama Batik Serumpun Berlian mengadakan pelatihan batik untuk warga yang terdampak. Jadi saya ikut pelatihan di sini bulan Oktober 2020. Setelah pelatihan itu saya bisa membatik, batik tulis, mewarnai. Eh, saya merasa cocok di sini, lalu saya ikut bergabung jadi pengrajin batik di Serumpun Berlian. Sampai saat ini sudah berapa banyak bisa dibuat? Eh, Kalau sama-sama pengrajin yang lainnya, kami membuat sudah banyak lah mas, Jenis tidak apa? terhitung lagi lah. Jenis yang Jenis yang dibuat batik cap, batik tulis. Kalau pewarnaannya ada pewarna alam, pewarnaan remasol, naptol, dan indigusol. dampak pandemi ini penjualan berpengaruh atau gimana? Pandemi ini berpengaruh mas, cuma karena kita kan ada produk turunan berupa masker. Kalau masker laris mas, karena kan orang perlu masker sekarang kan pandemi. Jadi kain kurang laku, kami mencoba untuk membuat masker. Masker batik ya? Masker batik Itu peminatnya banyak ya? banyak mas peminatnya. Dijual berapa itu, Mbak? Dijual kisaran 15.000 Sa- 10 sampai 15.000. Harapan Mbak sebagai pembatik gimana ke depannya? Kedepannya harapan saya rumah batik tetap maju, peminatnya banyak, yang datang ke rumah batik juga banyak, sehingga membantu perekonomian ibu-ibu yang di sini yang mengganggu mas. Oke. Lagi, Mbak. Mbak, nama lengkapnya boleh, Mbak? Saya Ega Arvaliani, panggilannya Ega. Saya adalah Community Development Officer dari Pertamina EP Jambi Field. Jadi untuk cerita batik Serumpun Berlian sendiri itu awal mulanya di tahun akhir 2017 dari Pertamina melaksanakan pemetaan sosial. Jadi itu fungsinya mengapa ada program CSR itu kita harus mengetahui potensi dan masalah di kelurahan. Kebetulan Kelurahan Legok ini menjadi kelurahan pilihan kami karena dasarnya memang stigma di Kelurahan Legok ini sudah dikenal oleh masyarakat Kota Jambi ya, banyak masyarakat Kota Jambi yang takut untuk masuk ke daerah ini. Jadi atas dasar itu kami melaksanakan program CSR di sini, Corporate Social Responsibility. Jadi setelah itu kami menyusun program CSR sesuai dengan potensi. Ternyata di ternyata di Legok sendiri itu memiliki potensi batik. Di situ kami membuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan batik ramah lingkungan. Di sini kita fokus kepada penguatan kelembagaan. Jadi di sini kita mengajak para ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk bergabung, kemudian mereka mengikuti pelatihan yang kami adakan. Jadi untuk pengrajin batik di sini sendiri spesialnya mereka mulai dari nol, yang awalnya tidak mengetahui teknik membatik, mereka kami ajarkan sampai sekarang di tahun pembinaan keempat mereka sudah lihai menggunakan canting begitu. Jadi untuk di tahun pertama fokus ke penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
di bidang batik tulis dan pewarna alami. Nah, untuk di tahun kedua itu kami fokus kepada batik cap pewarna sintetis. Untuk di tahun kedua sendiri, karena lembaga sudah terbentuk dan kami belum memiliki rumah produksi, Pertamina EP Jambi Field bersama dengan pemerintah Kota Jambi bekerja sama untuk membangun rumah batik tepat di sebelah kantor Kelurahan Legok gitu. Nah, untuk tahun ketiga sendiri pembinaan ini spesialnya kita mendapat bencana pandemi. Jadi di awal kami sempat ya bagaimana untuk melanjutkan karena otomatis karena aturan PSBB rumah batik terpaksa tutup, seluruh anggota tidak bisa melaksanakan produksi seperti biasanya. Jadi kami putar otak. Untungnya dari kelompok sendiri punya inisiatif untuk membuat masker batik. Dan pada Oktober 2020 seperti yang sudah dijelaskan oleh Yuk Mardia sendiri, dari kelompok Batik Serumpun Berlian itu menginisiasi pelatihan batik. Jadi pelatihan batik ini terbuka untuk seluruh masyarakat Legok yang terdampak pandemi. Jadi dari mereka banyak yang bergabung dan pada akhirnya mereka menjadi anggota Batik Serumpun Berlian. Itu. Sampai saat ini sudah berapa orang kelompok, Mbak? Untuk kelompok itu sekitar ada 20 orang. Kemudian untuk tambahan di tahun 2020 ini berkat pandemi justru banyak yang bergabung lagi, sekitar 25 orang. Tambah banyak pandemi, Mbak ya? Ya. Bertambah banyak ya? Iya. Mbak, boleh ya. Satu lagi untuk program Batik Serumpun Berlian sendiri itu memiliki replikasi. Artinya setelah Pertamina menyusun membuat program di Batik Serumpun Berlian di Kelurahan Legok, kemudian beberapa anggota ini kami ajak untuk mereplikasi program mereka. Jadi mereka melatih di tempat lain. Mereka melatih di Lapas Perempuan kelas 2B di Muaro Jambi di Sengeti. Nah, di situ juga kami bentuk program batik tulis pewarna alami dengan pelatihnya anggota dari Batik Serumpun Berlian. Di situ sekitar ada 18 orang juga binaan pengrajin batik di dalam lapas. Jadi mereka berkreasi di dalam penjara. Itu juga membuktikan bahwa walaupun terkurung ya secara fisik, tapi secara otak mereka dapat berkreasi dengan bebas. Dan untuk di tahun 2021 ini spesialnya lagi, alumni dari lapas salah satunya telah bebas dan pada akhirnya mereka satu orang itu mereka datang ke rumah batik menjadi anggota kelompok Batik Serumpun Berlian. Jadi ada kerjasama antara alumni pembatik di lapas dan pembatik di Serumpun Berlian begitu. Bantuan apa aja yang sudah diberikan oleh Pertamina, Mbak? Untuk bantuan full CSR Pertamina sendiri itu memiliki komitmen sesuai dengan roadmap 5 tahun. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kami berkomitmen di awal. Jadi untuk bantuan sendiri itu sifatnya in kind dalam bentuk barang dan jasa. Untuk batik sendiri di awal seluruhnya dari Pertamina seperti canting, kain, bahan baku malam, dan juga jasa dalam artian pelatihan. Jadi kami mengundang pelatih dari Jawa bagaimana untuk memperkenalkan teknik membatik ke masyarakat. Oke.